Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Selasa 20 Agustus 2024 dengan Sari Berita. PT PLN siap mendukung kelancaran acara pentabisan Uskup Agung ND. Momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, sebanyak 65 warga binaan Rutan Kelas 2B Bajawa menerima remisi umum. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Christine Senda. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP ND siap mendukung kelancaran acara pentabisan Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden. Laporan Lady Badin. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP-ND siap mendukung kelancaran acara pentabisan Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden dengan memastikan pasokan listrik aman dan stabil selama penyelenggaraan acara yang berlangsung mulai tanggal 18 hingga 23 Agustus 2024. Rizka Yuda, TL Teknik ULP-ND menyampaikan kepada RRI bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk menjamin kehandalan pasokan listrik selama acara berlangsung dengan menyiapkan genset dan UPS di venue utama, yakni di Gereja Katedral ND serta di lokasi-lokasi lainnya. Dari PLN ya, kita ada standby kan di katedral. Untuk acara kan ada dari tanggal 18 sampai tanggal 23 itu kita di titik venue yang utama, terutama di katedral kita udah dropping genset dan UPS. Kita akan pasang dan kita standby-kan di sana. Untuk lokasi-lokasi yang lain juga sementara kita standby-kan untuk UPS dan gensetnya. Menurutnya ULP-ND telah menurunkan genset berkapasitas 35 kW dan UPS berkapasitas 100 kVA untuk mendukung kebutuhan listrik di acara tersebut. Rizka Yuda juga mengungkapkan bahwa sebanyak 30 personil dari PLN ULP-ND juga telah dikerahkan untuk bertugas dan memastikan segala kebutuhan listrik terpenuhi selama acara berlangsung. Kita menyesuaikan dengan daya yang terpasang. Soalnya kita juga kemarin belum ada permintaan untuk penambahan daya di masing-masing venue. Nah, untuk di lokasi yang katedral, karena juga di situ titik utamanya nanti terpasang videotron dan sound system, kita ada taruh genset 35 kW dan UPS 100 kVA. Kemungkinan kita ada tenaga bantu dari Labuan itu 8 orang dan personel di dalam ULP-ND juga itu ada sekitar 25 ya, kisaran 30-an personil. Dirinya menegaskan langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan PLN terhadap acara keagamaan yang penting bagi umat Katolik di ND dan sekitarnya. Dengan persiapan yang matang, dirinya berharap seluruh rangkaian acara pentabisan Uskup Agung ND nantinya dapat berjalan lancar tanpa gangguan listrik. RRI ND Lady Badin melaporkan. Momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, sebanyak 65 orang warga binaan pemasyarakatan WBP di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Bajawa menerima remisi umum 2024. Laporan Suimam. Kepala Rutan Bajawa Prianggoro Agung Wibowo kepada RRI Senin 19 Agustus 2024 mengatakan penyerahan remisi dilakukan oleh Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena di lapangan Kartini Bajawa setelah upacara bendera Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin, yang mana dalam acara tersebut penyerahan remisi dilakukan kepada 4 orang perwakilan narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Dijelaskan, surat keputusan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham yang terbit mencatat bahwa remisi diberikan kepada 65 WBP terdiri dari remisi umum lanjutan sebanyak 47 orang, remisi umum 1 sebanyak 16 orang, dan remisi umum 2 sebanyak 2 orang. Lanjut, Agung Wibowo menuturkan 2 orang WBP yang menerima remisi langsung dinyatakan bebas dan besaran remisi yang diterima bervariasi untuk setiap warga binaan sesuai dengan syarat yang telah dipenuhi. Setelah pelaksanaan upacara di lapangan Kartini, 2 orang WBP atau warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan remisi umum 2 dinyatakan langsung bebas murni. Ditambahkan, setiap remisi yang diterima memiliki makna dan harapan besar di dalamnya. Pihaknya berharap warga binaan dapat menunjukkan perubahan nyata dalam sikap dan perilaku dan jangan ulangi kesalahan yang sama. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke berita lainnya.
Panitia Pentabisan Uskup Agung ND luncurkan buku kenangan menyambut tabisan uskup terpilih Keuskupan Agung ND, Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan. Adapun acara peluncuran buku dibuka oleh Ketua Panitia yang juga PJ Bupati ND, Dr. Agustinus Gengaso MKes MMR. Buku yang ditulis oleh 24 penulis dan 24 pemberi kesan yang berasal dari para imam, biarawan, biarawati, dan tokoh awam Katolik mengulas tentang kisah hidup Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD. Maria Matilis Banda, editor dan juga koordinator tim penulis mengatakan buku kenangan tabisan tersebut ditulis dalam waktu yang cukup singkat. Dikatakannya, dalam buku tersebut, para penulis mengulas tentang kesederhanaan dan pikiran Monsinyur Paulus Budi Kleden, SVD, serta melalui buku ini juga, pembaca benar-benar diajak mengenal lebih dekat dengan Uskup Paul Budi Kleden, SVD. Menggarisbawahi apa yang disampaikan Pater Leo bahwa ada berbagai peristiwa demi peristiwa yang berlalu. Tetapi tulisan itu menetap. Itu barangkali salah satu hal yang membuat kami semangat untuk membukukan ini. Termasuk juga ada berbagai peristiwa demi peristiwa yang terjadi dari tanggal 10 sampai hari ini. Beredar di berbagai macam medsos. Dan itu juga mudah-mudahan dengan dukungan Ketua Panitia, Dr. Gusti dan Romo Dasnan, juga teman-teman semua bisa dibukukan. Sehingga dia peristiwa demi peristiwa yang lalu lalang di dunia maya ini bisa menetap dan diam sebagai buku mudah-mudahan. Pater Leo Kleden, SVD, saat tampil sebagai pembedah mengatakan, buku tersebut sebagai ucapan selamat datang kepada Uskup Paul Budi Kleden, SVD, dan menjadi dokumen Keuskupan Agung ND. Tapi momen selebrasi yang luar biasa ini hanya terjadi sekali dan tak akan terulang lagi. Peristiwa sebagai peristiwa cepat berlalu, tapi kisah yang tertulis tentangnya akan tinggal tetap. Karena itulah, buku persembahan ke-24 penulis ini merupakan ucapan selamat datang mewakili kita sekalian dan akan menjadi sebuah dokumen sejarah Uskupan Agung ND yang bisa dibaca lagi dan lagi di masa depan. Adapun buku berjudul Caritas Fraternitatis Maneat Infobis atau Peliharalah Kasih Persaudaraan diluncurkan oleh Panitia Pentabisan Uskup Agung ND pada Minggu 18 Agustus 2024 di Aula Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa ND di hadapan Uskup Agung ND terpilih. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dua siswi SMA swasta Katolik Suradikara terpilih dan menjalankan studi di Universitas Nansan, Jepang. Keduanya adalah Sheila Mbake dan Karmel Sakawatu. Laporan Rovinus Wula. Hal tersebut disampaikan Bruder Kepala SMA Swasta Katolik Suradikara, Kristianus Riberu, SVD kepada RRI, Jumat 16 Agustus 2024 di ND. Bruder Kris mengatakan tahun 2024 SMA Katolik Suradikara ND kembali mengutus 2 siswi belajar di Universitas Nansan, Jepang. Mereka yang diutus tersebut merupakan angkatan ke-10. Sementara total pelajar asal SMA Katolik Suradikara yang studi di Universitas Nansan, Jepang sebanyak 20 orang. Bruder Kris menjelaskan siswa yang terpilih untuk belajar di Universitas Nansan, Jepang sebelumnya mereka telah melewati proses seleksi. Pertama mengikuti seleksi ujian bahasa Inggris, ujian bahasa Jepang, lalu kemudian penilaian karakter dan kedisiplinan. Tahun ini kita bersyukur bahwa Suradikara kembali mengutus 2 siswi kita ke Nansan University. Ini sudah angkatan yang ke 9 atau 10 kalau tidak salah. Ya, lalu jumlah kita sudah sekitar 20 orang di Nansan yang studi dan mereka langsung kerja di Jepang. Tahun ini kita kirim lagi 2 anak, yaitu Karmel dan Sheila. Jadi semua administrasi sudah diurus dan kita semua melengkapi semua dokumen-dokumen yang dikirim oleh. Bruder Kris mengatakan siswa-siswi yang terpilih menjalankan studi di Universitas Nansan, Jepang, semua biaya sekolah ditanggung
pihak universitas. Biaya administrasi, paspor, dan transportasi tiket pesawat ditanggung oleh pihak keluarga, sementara untuk biaya apartemen pada bulan-bulan awal dibiayai oleh keluarga, tetapi akan dikembalikan uangnya. Bruder Chris menambahkan, kita patut bersyukur bahwa sekolah di daerah tetapi sudah gema dan koneksi dengan universitas di luar negeri dan memiliki satu hal yang sangat positif. Siswa yang diutus belajar di Universitas Nansan, Jepang adalah anak-anak yang beradaptasi dan juga memiliki keterampilan bahasa yang sangat baik. RRI Enderovinus Fula melaporkan. Pemberantasan judi di Ngada, komitmen Polri Kepolisian Resort Ngada memberantas segala bentuk perjudian baik offline maupun online di wilayah hukum Ngada. Laporan Oris Goti. Tentunya kami sangat berkomitmen untuk memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian yang memang selama ini yang kami dengar memang marak terjadi di Kabupaten Ngada. Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman kepada RRI Senin pagi mengatakan aktivitas judi di Ngada saat ini sedang marak dan sangat meresahkan masyarakat. Dia menegaskan upaya pemberantasan perjudian harus dimulai dari dalam dengan memastikan seluruh anggota Polres Ngada bebas dari keterlibatan judi baik secara online maupun offline. Setelah melakukan razia handphone para personil, Kapolres memastikan hingga saat ini tidak ada anggota yang terlibat dalam aktivitas perjudian. Dan ini sudah kita mulai dari anggota kami sendiri untuk melakukan razia terhadap penggunaan ataupun penggunaan aplikasi judi online yang dilakukan oleh anggota kami. Kapolres Fajar meminta masyarakat untuk tidak segan melaporkan ke pihak kepolisian jika menemukan ada anggota polisi yang terlibat dalam perjudian dan menindak dengan tegas anggota yang terlibat. Dia juga mengajak para tokoh untuk berkolaborasi mendukung komitmen Polres Ngada mewujudkan wilayah ini bersih dari aktivitas perjudian. Tercatat sudah ada 2 kasus perjudian, yakni kupon putih dan sabung ayam, yang kini sedang dalam penanganan penyidik selama 1 bulan lebih dirinya bertugas di Polres Ngada. RRI Ende Oris Goti melaporkan. Sementara itu untuk meriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat gelar konser kemerdekaan dan bazar UMKM di Labuan Bajo. Dari RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sebagai rangkaian kegiatan merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan menggelar kegiatan konser kemerdekaan dan bazar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada 18 hingga 19 Agustus 2024 bertempat di halaman kantor Bupati Manggarai Barat. Kepala Disparekraf Bud Stefanus Jamsifori kepada media mengatakan, konser dengan tema Semarak Kemerdekaan Harmoni Nusantara selain untuk meriahkan HUT RI yang ke-79 juga sebagai kegiatan yang ingin mengajak masyarakat agar menyambut pemilihan kepala daerah atau pilkada dengan riang gembira pada November mendatang. Konser Semarak Kemerdekaan Harmoni Nusantara dan pasar UMKM yang kami buat kali ini itu didasar atas semangat dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa seraya merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-79. Melalui event ini juga kami mau mengajak seluruh masyarakat Manggarai Barat untuk menghadapi pesta demokrasi yang berlangsung bulan November tahun 2024 dengan hati riang dan sukacita. Kita boleh beda dalam politik, tapi di event ini kami mau semua menyambutnya dengan sukacita dan riang gembira. Sebanyak 42 UMKM, 5 komunitas musik lokal, dan 5 sanggar lokal ikut memeriahkan kegiatan yang berlangsung 2 hari ini. Meskipun di awal pihaknya ingin mendatangkan musisi nasional, namun setelah berdiskusi penampilan di konser kemerdekaan diisi oleh para musisi lokal, hal ini sebagai bentuk memberi dukungan dan ruang untuk para musisi atau seniman lokal berkreasi. Awal mulanya rencana kegiatan ini kami mau datangkan musisi dan penyanyi nasional. Tetapi melalui diskusi yang cukup panjang internal Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, kami merasa kami perlu berpihak kepada komunitas musik lokal yang saat ini sedang bertumbuh. Kami mau berikan mereka ruang dan tempat seluas-luasnya untuk mereka muncul ke publik, kalau bisa go nasional.
Lebih lanjut, Stefanus berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam memeriahkan HUT RI. Dia juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat disambut hangat masyarakat dan dapat memberi manfaat baik itu bagi pengunjung, pelaku UMKM maupun para musisi atau seniman lokal yang ikut tampil. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda. Selamat pagi.